Oke, halo. Selamat siang, salam Mandala. Saya Monica Indriya Mandala, membantu untuk membangkitkan mandala terbaik dalam diri kita masing-masingnya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi mengenai pandangan spiritual saya pada penyebutan istilah dimension and density. Jadi, salah satu kelemahan bahasa itu adalah ketika dari bahasa aslinya diterjemahkan menjadi berbagai macam bahasa lain, sehingga ada istilah-istilah tertentu yang sebenarnya kurang tepat, kurang detail ya dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena itu saya selalu menyarankan pada teman-teman untuk membaca buku atau sumber aslinya, bahasa aslinya yang ditulis, karena itu lebih mengurangi distorsi yang ada pada penerjemahannya. Nah, tapi overall sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin memberikan kewaspadaan bahwa semua yang kita bicarakan ini sebenarnya hanya label ya, jadi hanya suatu istilah yang memang sengaja kita sepakati bersama agar komunikasi kita satu sama lain menjadi semakin mudah. Jadi jangan sampai adanya label-label itu justru mempersempit pemaknaan kita. Jadi ya, oke. Mari kita go on. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang dimension. Jadi kadang orang menulis tentang sekarang ini lagi The Great Awakening kan, lagi perubahan dari 3 dimensi ke 4 dimensi, banyak yang menulis begitu. Nah, sebenarnya yang benar adalah 3D to 4D, D-nya itu bukan benar-benar dimension tapi adalah density. Jadi di sini akan saya jelaskan perbedaannya apa antara dimension dengan density. Nah, jadi kalau dimension itu lebih ke volume. Jadi lebih ke istilahnya gini. Kalau dimensi 1 itu adalah line, satu garis ya. Nah, kalau dimensi 2 dikatakan itu adalah punya access point. Jadi kalau di grafik itu ada X, ada Y, itu dimensi 2. Nah, dimensi 3 adalah kita X, Y, kemudian ada satu slit ditarik adalah Z. Jadi ada volume. Jadi ada panjang, lebar, kali tinggi, katakanlah seperti itu. Jadi ada volume. Nah, dimensi 4 itu adalah penambahan time dalam tanda kutip ya. Time di sini sebenarnya adalah sesuatu itu punya direction, jadi bisa diukur, bisa di measurement-nya ada. Jadi dari suatu kondisi ke kondisi lain itu ada direction-nya, jadi satu, jadi kita jalan dari sini ke sana. Nah, itu disebut dimensi keempat, yaitu time. Nah, dimensi kelima itu adalah ketika dalam dimensi keempat ini kita membentuk suatu pilihan. Jadi setiap saatnya kan kita memilih, misalnya begini, kita berada di suatu jalan yang ada simpang dua, kita mau jalan ke kiri atau mau jalan ke kanan. Nah, itu adalah dimensi kelima, di mana ada parallel universe, ada seolah kita menjalani dua kehidupan, pemisahan dari dua bumi, dua universe seperti itu adalah parallel universe. Itu adalah dimensi kelima. Itu banyak orang bilang adalah new earth, istilah new earth. Kemudian other possibilities, parallel universe, branches. Nah, itu disebut dimensi kelima. Nah, kalau dimensi keenam itu adalah mulai dari contoh Big Bang itu kan ada satu singular starting point ya. Jadi ketika kita memulai suatu event singular starting point itu, nah semua kemungkinan dari kemungkinan satu singular starting point itu disebut dimensi ke-6. Jadi keseluruhannya starting point itu. Jadi all possible universe. Jadi semua kumpulan, semua kemungkinan yang ada yang kita buat yang membentuk cabang ke universe lain. Nah, itu dimensi ke-6. Nah, dimensi ke-7 itu adalah, jadi gini, tadi dimensi kelima adalah dari satu titik bercabang kedua, universe kan. Nah, kemudian dimensi ke-6 itu adalah starting point-nya ini 1, 2, 3, 4 ini semua titik-titik perhentian pertama ini itu disebut dimensi ke-6. Nah, dimensi ke-7 adalah
dari cabang ini kan sudah terbagi dua, dari sini itu bercabang-cabang kemungkinan lagi. Jadi ketika kita memilih jalan ke kiri, nah dari jalan ke kiri itu nanti kita akan bertemu dengan cabang-cabang lagi. Nah, semua kemungkinan cabang-cabang yang ada di situ dari semua possible universe itu adalah dimensi ke-7. Nah, dimensi ke-8 itu bercabang-cabang. Jadi ini kayak bercabang-cabang terus gitu, seperti itulah dari starting point-nya di mana, bercabang ke mana, universe yang mana, kemudian di universe itu bercabang lagi. Nah, kemudian di dimensi ke-9 itu adalah ya semuanya itu, semua kumpulan dari semua kemungkinan yang ada itu di dimensi ke-9. Nah, di dimensi ke-10 ya karena makin bercabang-cabang lagi kita sebutlah infinite. Jadi sudah tak terbatas, sudah segalanya, sudah semua dimensi yang ada itu kita sebut infinite, itu ada di dimensi ke-10. Nah, oke. Banyak orang mengatakan bahwa we are multidimensional beings kan ya. Itu artinya bukan berarti kita justru kita adalah dimensinya sendiri, bukan, tapi dimension itu adalah space-nya. Jadi kita multi-dimension being artinya kita bisa keluar masuk nih. Kita dalam density yang berbeda itu bisa keluar masuk dari ke 10 dimension tadi itu, ke 10 dimensi tadi itu. Nah, dalam catatan semua yang saya jelaskan itu adalah penjelasan secara basic string teori ya. Saya tidak menjelaskan secara asli saintifiknya seperti apa. Silakan lakukan eksplorasi sendiri, banyak sekali di internet bisa. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas saja supaya pemahaman kita lebih bisa terbuka sedikit. Tapi kalau mau terbuka banyak, silakan eksplorasi sendiri, karena saya juga bukan ilmuwan, jadi saya tidak bisa menjelaskan detail secara saintifiknya. Tapi basicnya itu adalah secara ilmiah, yaitu string teori. Jadi silakan dieksplor lagi dengan kaca kunci string teori tadi tentang dimension. Nah, sekarang kita masuk ke density. Nah, kalau density itu lebih kepada amount of light, jumlah cahaya yang ada dalam satu square inch kotak. Nah, jumlah cahaya itu kalau orang nyebut satu elemen itu seperti string. Makanya dikatakan string itu seperti fiber yang bergetar. Seperti cacing-cacing gitu loh, partikel yang bergetar dalam satu inch itu disebut density. Jadi kerapatannya seperti apa, ada yang bilang seperti itu. Nah, density itu lebih dari bentuk, dari form ke form. Jadi kalau kita mulai langsung ke density 1 itu adalah yang kalau kita lihat di periodic table itu kan ada satu elemen atau meter lah, itu dikatakan density 1, first density. Kalau second density itu ketika sudah bisa bervibrasi dengan cukup sehingga dia bisa menimbulkan biological life, itu second density lah. Kalau third density itu jadi kita ini ketika sudah ada spirit masuk, roh. Ketika roh itu sudah mulai masuk, nah itu disebut third density, di density 3. Nah, ketika ada spirit masuk itu akan benar-benar melipat gandakan banyak sekali dari vibrasinya. Dan vibrasi semakin cepat karena itu kan dianimasi, dikendalikan oleh suatu consciousness. Di sini kita sudah mulai bicara tentang consciousness yang masuk. Nah, fourth density, yang dikatakan fourth density adalah ketika consciousness kita bergetar di vibrasi, di frekuensi love. Jadi kalau kita bicara tentang tabel tabel yang kapan hari, tabel yang ini, kita bergerak di frekuensi love. Jadi inner love ini 500 di tengah sini, bergerak di frekuensi love. Nah, itu yang fourth density lah. Kalau fifth density itu adalah bergerak di frekuensi wisdom. Jadi sudah lebih tinggi lagi ya frekuensinya, bergerak di frekuensi wisdom. Nah, 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 4 itu love, 5 wisdom, 6 itu adalah gabungan antara love dan wisdom yang sudah unified. Jadi sudah stabil dan sudah unified. Jadi di ke-6. Nah, di ke-7 itu sudah menyatu dengan the source. Kita ngomong adalah God kan, menyatu dengan the source. Istilahnya sudah
sudah unify all, jadi sudah semua merangkup semua itu adalah seven density. Jadi di density ke-7 ini dikatakan di sanalah ada higher self kita. Jadi higher self kita tuh adanya di density ke-7. Nah, density ke-8 itu sama dengan kalau kita tadi bicara tentang dimension, ketika 10 sudah infinite, setelah selesai dari 10 itu kita kayak kembali lagi ke 0 sama. Kalau di density ini setelah dari setelah dari ke-7, oh God, itu kita kayak kembali lagi ke 1, kembali ke form awal lagi. Jadi ada yang bilang hidup ini never ending story, karena setelah kayak kita main game, kalau kita sudah tamat, balik 0 lagi. Seperti itu dengan ya sesuatu yang berbeda lagi, tapi ya terus berulang seperti itu. Itulah kehidupan. Nah, makanya kalau density itu banyak, makanya yang mengatakan kalau kita ini adalah semakin lama kita ada makhluk cahaya kan, makhluk cahaya. Jadi yang terkandung dalam 1 square inch itu amount of light-nya makin banyak sekali, jadi makin bercahaya. Jadi kalau mungkin di sini ada teman-teman yang indigo, kalau ingin melakukan penerawangan, kalau kita melihat orang lain, yang kita cuma biasanya kita melihat orang biasa, kita bisa lihat nih ini ada bentuk ini. Tapi kalau kita melihat orang tertentu, itu kita sudah melihat di sana ada banyak sekali cahaya. Itu berarti dia sudah sudah menyatu ke density atau yang vibrasi yang sudah lebih atas lagi, yaitu sudah lebih menyatu dengan higher self-nya dia. Nah, silahkan kalau yang mau menerawang saya, boleh. Nah, kayak kita lanjut ya. Jadi itu bedanya antara dimension and density. Jadi kalau saya ilustrasikan secara kasar ya, jadi dimension itu adalah tempat di mana kita bisa possible untuk hidup dalam bentuk matter, form matter. Jadi form kehidupan dari space untuk kita. Tapi kalau kita bicara tentang density, itu adalah kesadarannya, jadi kerapatan cahayanya, kesadaran kita di mana sampai di mana, frekuensinya sampai di mana, itu kita bicara tentang density. Nah, di berbagai dimension ini, di berbagai dimensi 1 sampai 10 ini, kita ini karena kita makhluk multidimension, karena kita makhluk cahaya, kita bisa keluar masuk nih di semuanya ini, di semua dimensi yang ada. Kita bisa masuk. Nah, tapi catatannya seperti ini. Masing-masing dimension itu kan beda. Beda dalam arti gini. Beda hukum yang berlaku di sana. Beda rule, beda apa ya istilahnya, beda sense-nya itu beda. Jadi ketika kita baru sampai density kita yang saat ini, kita baru sampai di level misalnya fourth density, di mana kita masih bermain di love, belum di wisdom, belum di atasnya lagi. Nah, itu berarti ada dimensi-dimensi tertentu yang kita kalau masuk ke sana, kita nggak akan merasa mix, nggak akan selaras vibrasinya, nggak akan istilahnya nggak akan beresonansi, karena di sana sudah terlalu crowded, bukan crowded ya, mungkin sudah terlalu rule-nya beda dengan apa yang biasa kita alami di sini. Jadi ketika kita sedikit ngintip di dimensi ke-10 atau 9 katakanlah, itu rasanya udah beda, dan bisa-bisa kita kalau di sana terlalu lama, kita akan seperti meledak, seperti hilang. Itu disebut lost soul ya, seperti hilang, karena emang beda, karena kita belum sampai sana, density kita nggak nyanggup sampai di sana dengan yang kita sekarang ini. Nah, itu makanya beda antara density dan dimension. Jadi banyak orang yang salah kaprah menyamakan istilah, dan ya betul, mereka bilang mereka menyebutkan sumber-sumbernya, dan ternyata sumber-sumber itu pun ketika diselidiki lebih jauh itu juga bukan basic scientific secara kesepakatan resmi gitu loh. Jadi itu hanya merupakan arti esoterik saja ya. It's okay, tapi dengan mengetahui seperti ini kan akan lebih jelas lagi, sehingga kesadaran kita juga akan lebih bertambah, lebih luas lagi seperti itu. Nah, masih bingung atau bagaimana, silakan kita bisa berdiskusi, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf saya tidak melayani jalur privat, karena memang
konsultasi yang tidak free itu juga sudah banyak sekali. Jadi saya memang selektif ya membagi waktu saya. Bukan saya tidak peduli, tapi saya lebih prioritas untuk berbagi di wall secara umum. Jadi banyak orang bisa merasakan manfaat daripada saya melayani satu persatu orang yang banyak sekali yang minta gratisan seperti itu, yang juga bukan masuk skala prioritas saya. Jadi mending kita belajar sama-sama di wall, bertanya di situ, jawab di situ, jadi semua bisa sama-sama belajar. Nah, oke, itu sekilas yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan antara dimension and density. Semoga bisa setidaknya sedikit aja sudah lumayan membuka sudut pandang kita lebih luas lagi tentang penggunaan istilah. Jadi kita mesti benar-benar waspada. Jadi banyak penyebutan istilah tuh yang kurang tepat pada tempatnya. Nggak apa-apa, itu pembelajaran, tapi ya ini kan masih terus belajar. Istilah ini pun mungkin suatu saat bisa makin menjadi lebih detail, lebih diperdalam lagi dengan penemuan hasil-hasil ilmiah yang sampai sekarang juga kan masih terus berkembang. Oke, kalau ingin tahu basic baca untuk eksplorasi lebih dalam mengenai density dan dimension ini, mungkin bisa baca-baca tentang teorinya string theory atau superstring theory, ya sekitar itu, untuk bisa mengeksplor lebih lanjut penjelasan tentang dimension dan density. Atau kalau ingin penjelasan yang agak ada esoteriknya, bisa juga baca dari The Law of One Ra, tapi yang saya sarankan adalah buku aslinya yang bahasa Inggrisnya, jadi yang ditulis oleh orangnya sana langsung, bahasa Inggrisnya. Jadi bukan terjemahannya yang bahasa Indonesia, karena saya lihat ada beberapa terjemahan yang juga menurut saya masih kurang tepat mewakili apa yang sesungguhnya dimaksudkan. Jadi ini kan berlapis-lapis, jadi dari kita channeling ke higher self kita itu sendiri kan, dari higher self menyampaikan ke kita sendiri kan mengemas, memaknainya juga mungkin nggak bisa 100%. Nah, dari orang yang mengemas ini menuliskannya lagi nggak bisa 100% juga. Dari yang menuliskan diterjemahkan lagi tentu juga nggak bisa 100%. Makanya saya kewaspadaannya adalah selalu cari sumber yang lebih asli lagi. Jadi ya jangan terlalu terbatas pada satu buku saja lalu menganggapnya sebagai kebenaran. Ini pun yang saya sampaikan juga mohon jangan ditelan mentah-mentah. Kita selami secara logika dan lakukan eksplorasi sendiri, karena apa yang saya katakan pun belum tentu benar kan, belum tentu sesuai dengan jalur atau mungkin dengan peran atau dengan realitas yang mungkin Anda pilih. Jadi silakan eksplor sendiri, eksplor lebih dalam. Jika selaras, ya mari kita sama-sama terus belajar lagi. Kalaupun nanti ada perubahan atau sesuatu yang bisa sampaikan, juga pasti saya tuliskan di status-status Facebook saya. Oke, itu sekilas yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa lebih jelas lagi. Salam Mandala, saya Monica Indriya Mandala, membangkitkan mandala terbaik yang ada dalam diri kita masing-masing. Bye-bye.